Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sharing aja ya. Hari ini rencana sharing tentang kenapa kita nggak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Eh, ada peribahasa rumput tetangga lebih hijau dibandingkan dengan rumput kita ya. Tapi kadang kita nggak mempertimbangkan itu rumput tetangga itu alami atau sintetik ya. Sintetis. Sedangkan rumput kita bisa jadi alami gitu ya. Nah, kenapa kita nggak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Karena apa? Karena saat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, orang lain lebih baik daripada kita. Wah, orang lain udah mencapai ini, kita belum. Wah, orang lain udah gini, kita belum. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita jadi ngerasa minder atau insecure ya. Minder dan insecure. Insecure itu apa? Insecure itu tidak percaya diri. Jadi kita tidak percaya diri dengan apa yang sudah kita lalui. Kita tidak percaya diri dengan apa yang sudah kita peroleh. Kita tidak percaya diri dengan apa yang sudah kita capai. Padahal apa? Allah pernah bilang bahwa kita itu harus jadi lebih baik daripada rugi kalau kita lebih jelek daripada hari sebelumnya. Dan ya kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi sebenarnya yang harus jadi perbandingan itu bukan kita dengan orang lain, tapi kita dengan kita yang sebelumnya. Jadi apa yang sudah kita lalui pasti itu kita mencapai sesuatu, kita meraih sesuatu. Hanya saja kadang-kadang kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita jadi tidak nyadar dengan apa yang sudah kita capai. Padahal pasti banyak yang sudah kita capai. Hanya saja karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain, akhirnya apa yang udah kita capai itu jadi seakan-akan nggak ada gitu. Coba sekarang kita tulis apa aja sih yang udah kita capai selama ini. Bandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu ya. Evaluasi diri juga ya sama. Evaluasi diri kita kemarin kayak gimana, kita hari ini kayak gimana. Kita besok kayak gimana, kita hari ini kayak gimana. Dan begitu seterusnya. Sehingga apa yang diharapkan? Yang diharapkan itu adalah kita ngerasa bahwa kita udah ada progres sebenarnya. Kita udah ada suatu pencapaian. Jangan sampai karena kita sering kali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, akhirnya kita ngerasa minder, kita ngerasa insecure, mood kita langsung jatuh gitu kan. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan kita pun nggak terselesaikan gitu. Dan jatuhnya mood itu biasanya susah sekali itu ya menyembuhkannya, karena orang lain itu akan selalu ada gitu di sekitar kita. Yang perlu diperbaiki itu bukan orang lainnya, tapi diri kita sendiri. Jadi jangan, akhirnya banyak ya orang-orang yang untuk bisa meningkatkan mood gitu ya, akhirnya banyak orang yang menjatuhkan orang lain. Untuk apa? Agar dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Nah, mindset yang banyak sekali orang yang miliki. Kenapa? Karena itu kayaknya lebih mudah dibandingkan dengan meningkatkan kualitas diri gitu. Jadi lebih mudah untuk bisa membuat diri lebih baik, maka lebih mudah untuk memotongnya sehingga diri kita lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Coba mindsetnya dirubah. Coba mindsetnya sekarang, gimana caranya biar kita tuh lebih bagus dibandingkan dengan orang lain. Enggak gitu juga sih. Gimana caranya biar kita lebih bagus dibandingkan dengan diri kita yang sebelumnya. Karena apa? Setiap manusia itu memiliki jalan hidup yang berbeda-beda. Kalau misal kayak anak kecil ya. Anak kecil itu setiap anak kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi presiden.
Tapi kan nggak bisa semuanya jadi presiden, ya kan? Jadi ada banyak negara nantinya kalau semuanya menjadi presiden. Oleh karena itu setiap manusia itu berbeda. Wajah mereka pun berbeda. Akhirnya karakteristik mereka pun pasti berbeda-beda gitu. Enggak semuanya punya wajah presiden. Ada wajah presiden, ada wajah menteri, ada wajah guru, ada wajah dokter, ada wajah tukang kebersihan. Ada juga kayak cita-cita siapa ya, si Upin apa si Ipin gitu ya. Cita-citanya apa? Jadi petugas kebersihan. Ya nggak apa-apa, itu bagus sekali gitu. Kalau di Eropa itu kan ada sekolah tukang kayu. Tukang kayu itu bukan suatu profesi yang eh, menghinakan gitu ya. Tukang bangunan itu bukan suatu profesi yang menghinakan. Bahkan di negara luar itu menjadi suatu profesi yang profesional gitu. Jadi artinya kalau kita bersyukur dengan apa diri kita sekarang, maka eh, apa yang kita miliki, apa yang udah kita raih, kita pasti akan syukuri gitu. Karena setiap manusia itu memiliki jalan takdir yang berbeda-beda. Punya jalan takdir yang berbeda-beda. Jadi jangan berpikir, aduh saya nggak jadi si ini, saya nggak jadi si itu. Tapi yang kita hargai itu adalah prosesnya. Bukan targetnya adalah menjadi siapa, tapi apa yang sudah kita capai, proses apa yang sudah kita raih, dan kebermanfaatan apa yang udah kita berikan kepada diri kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi tidak perlu berkecil hati saat kita tidak menjadi seseorang, saat kita tidak menjabat apapun gitu ya. Tapi kita harus hargai proses apapun, sekecil apapun yang udah kita raih itu kita harus hargai. Dan karena ada kayak gini, ada seseorang yang dikasih amanah sesuatu gitu ya. Kamu ini ya kerjain ini ya, apa jadi pengelola ini ya, atau mungkin ngejabat ini ya. Ah, mm, nggak bisa, nggak bisa. Aduh, kayaknya nggak bisa deh, saya nggak bisa. Wah, minder ya kan. Nah, itu teh kurang tepat. Saya pikir itu kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena eh, kita ngerasa orang-orang itu ngerasa bahwa kita nih mampu gitu. Saat orang lain ngerasa bahwa kita mampu dan kita ngerasa kita yang nggak mampu gitu. Padahal kita nih nggak mungkin tidak nyadar mungkin ya, tidak mensyukuri dengan apa yang udah kita miliki, skill apa yang udah kita miliki itu kita nggak mensyukuri, nggak menyadari. Karena apa kita ngelihatnya, wah orang lain udah mencapai ini, wah dengan jabatan yang sama orang lain udah mencapai bisa bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, wah saya nggak mampu. Itu karena kita lagi-lagi kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal orang lain menunjuk kita karena tidak mungkin tidak ada lagi yang mampu gitu selain kita. Akhirnya ya untuk agar agar membuktikan bahwa oh kita udah ditunjuk ini, ya udah kita jalanin aja, kita jalanin semampu kita. Jadi kita jalanin bukan untuk ngebandinginnya dengan orang lain. Orang lain dengan jabatan yang sama ya silakan-silakan aja gitu. Tapi kita menjalankan jabatan yang eh, udah diamanahkan ke kita, ya udah sekemampuan kita gitu. Bukan kalau ada orang lain yang banding-bandingin diri kita yang sudah dikasih jabatan ini dibandingkan dengan orang lain, ya gitu salah mereka. Dan itu kita tidak perlu ambil pusing dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Dan ditambah lagi eh, tadi kata bahwa merugi ya, dalam suatu hadis itu merugi orang yang justru lebih
buruk dibandingkan dengan hari sebelumnya. Nah, itu teh wal asr ya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kebaikan maupun keburukan. Jadi manusia itu merugi kalau apa? Kalau tidak beramal soleh setiap hari, ya. Jadi kita harus jadi lebih baik dari hari ke hari. Itu teh di Quran. Di Quran teh udah dikasih tahu bahwa kita teh harus lebih baik dari hari ke hari. Kita harus melakukan upaya yang lebih baik dari hari ke hari gitu. Jadi artinya apa? Artinya Quran menyuruh seperti itu. Jangan sampai kita teh jadi manusia yang merugi. Artinya apa? Kita tidak beramal soleh gitu ya. Tidak saling nasihat menasihati. Karena apa? Kenapa kita harus saling nasihat menasihati sih? Ya karena kan al imanu yazidu wa yanqus ya. Jadi iman itu kadang naik, kadang turun. Manusia ya. Manusia itu imannya tuh kadang naik, kadang turun. Termasuk orang lain, termasuk diri kita sendiri gitu. Kadang kita ngerasa iman kita bagus gitu, akhirnya kita semangat gitu dalam melakukan aktivitas. Tapi ada juga yang saat momen-momen dimana iman kita lagi turun-turunnya gitu, lagi ngedrop-ngedropnya. Nah, itu pentingnya ada nasihat dari orang lain gitu ya. Jadi bukan kita atasi sendiri. Jadi penting sekali itu orang lain, penting sekali pergaulan, penting sekali silaturahim dengan orang lain, sehingga apa yang kita peroleh dari interaksi dengan orang lain itu hal-hal positifnya aja. Jangan sampai kita berinteraksi dengan orang lain itu yang didapat itu adalah hal-hal negatifnya gitu. Dan ditambah lagi kembali ke niat ya. Niatkan ke dalam diri kita bahwa kita berubah, kita melakukan sesuatu menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Itu adalah dalam upaya untuk menjadi mukmin yang lebih baik dari hari ke hari. Mukmin yang lebih baik dari hari ke hari. Ya. Jadi intinya apa? Intinya untuk bisa meraih ridho Allah ya. Mendekatkan diri kepada Allah, menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena saat sekarang ini mungkin kita belum siap untuk bisa masuk surga gitu. Tapi untuk saat ke depan gitu, mungkin bisa jadi kita bisa jadi surga, atau bisa jadi perbuatan kita bisa mengarahkan kepada surga, perbuatan kita bisa mengarahkan kepada neraka, tergantung dari kita kecenderungannya itu kemana. Karena surga dan neraka itu kan udah ditetapkan sebenarnya. Cuman sikap kita ini mengarahkan diri kita ke surga atau mengarahkan diri kita ke neraka. Sebelum akhirnya Allah menutup usia kita, maka kita harus selalu mengupayakan diri kita untuk bisa berjalan di jalan surga gitu. Begitu ya. Jadi fokusnya adalah pengembangan diri. Jadi fokusnya itu bukan kepada menjadi orang lain, tapi fokusnya itu adalah gimana caranya supaya diri kita itu berkembang dari waktu ke waktu, menjadi lebih baik. Hari ini menjadi lebih baik daripada hari yang kemarin. Ya, seperti itu ya. Oke, gitu aja dulu. Sekian mungkin pemaparan atau presentasi, bukan pemaparan atau presentasi ya. Ya intinya mah mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.